hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku ingat firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku ingat firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku ingat firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, ku ingat firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku ingat firman-Mu. Penawannya sekarang. Baik puji Tuhan, mari kita bersatu dengan doa. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian-Mu, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami Bapa. Untuk itu Bapa, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka kerajaan surga akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap pendengaran kami, memberkati setiap hati kami Tuhan, supaya firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, firman itu Bapa boleh kami dengar dengan telinga rohani kami, dan biarlah firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, ada yang 160 dan 30 dan selebihnya, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Untuk itu Bapa berdiri Tuhan untuk menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Bapa percaya setiap kami semua yang ada di tempat ini Bapa, kami akan diberkati dan kami akan dibangun oleh kebenaran firman-Mu sendiri Tuhan. Untuk itu mari, segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah hanya pribadi-Mu sendiri yang tahu, yaitu Roh Kudus. Untuk itu Roh Kudus, Engkau datang berbicara di setiap kami, supaya kami mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang siap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mama-mama, bapak-bapak, dan kita semua yang berdagang, berjualan di tempat ini, izinkan kami untuk menyampaikan amanat agung, yaitu firman tentang Yesus Kristus. Ya, saya percaya bahwa kita yang mau membuka hati dan kita yang mau mendengar dengan telinga roh, maka firman itu akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari.
Saya mau katakan buat kita di hari ini, saudara, dengan saya, mama dan bapak dan kita semua yang berjuang di tempat ini, kita ada itu karena Tuhan. Amin. Kita ada itu karena Tuhan. Karena setiap saya dengan bapak ibu dan mama yang ada, kita tidak bisa mempertahankan kita punya kehidupan. Amin. Kita tidak bisa mempertahankan kita punya kehidupan, ya. Tapi Yesus, Tuhan kita, Dia yang mempertahankan setiap kehidupan kita. Jadi di hari ini saya akan menyampaikan Injil, ya. Bapak-bapak boleh berjualan, ya, kita boleh belanja, tapi mari kita bisa dengar dengan roh supaya hidup kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan isi hati Allah, ya, saya mau berbagi sedikit, ya. Ya, perkenalkan, nama saya tidak asing lagi, saya orang Tehit sendiri. Saya bernama Antarias Momot. Saya sudah lama juga di Tim Nabuat, tapi karena pelayanan saya ada di Kota Sorong. Tapi Tuhan panggil saya kembali lagi untuk menyampaikan Injil di tanah Tehit. Dan saya percaya di saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi baik, puji Tuhan. Pernah kami menginjil juga di sini, yaitu sekitar 2020, ya, kami pernah ada di sini, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Jadi kami sampaikan firman ini bukan sekedar kami sampaikan, tapi ada perintah Tuhan, saudara. Ada perintah Tuhan sehingga kita bisa melangkah kembali ke sini. Jadi 2020 pernah kami pelayanan karena kami dipanggil oleh Tuhan, dan di hari ini Tuhan kembali lagi berbicara, sampaikan firman Tuhan di tanah kelahiranmu, yaitu Tehit, ya, Tim Nabuat. Jadi saya tangkap maksud Tuhan karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat Kabupaten Sorong Selatan. Amin. Ya, ada janji Tuhan yang Tuhan mau buat untuk Kabupaten Sorong Selatan. Jadi kalau siapa yang dengar, saudara akan diberkati, ya. Itu dengan saudara. Ketika yang pertama, kedua, sampai yang keempat akan diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita mau buka hati, ya. Saat kita buka hati, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan firman, maka firman itu akan bertumbuh, ya, di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar bertumbuh saja, saudara, tapi saudara akan mendapatkan jaminan kerajaan surga. Amin. Saudara, saya mau katakan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kekal di dalam dunia ini. Amin. Ada pujian berkata ini, walau zaman berakhir dan bumi putih hancur, tapi apa? Tapi firman-Ku kekal selamanya. Firman Tuhan itu kekal selamanya. Bumi dan zaman ini akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Kalau Tuhan tinggal dalam kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Untuk itu mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita. Kita minta Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Saudara, saya mengatakan kepada kita bahwa di saat saudara pulang dan saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya, ya, setiap kita semua di sini yang punya pergumulan, ya, pergumulan untuk anak, ya, pergumulan untuk suami, ya, cucu, mantu, kita semua punya pergumulan, saudara. Tapi di saat saudara membawa hidup saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan-jalan keluar untuk saudara. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Jadi saudara, kembali lagi saya bicara bahwa saya kembali ke sini karena ada tujuan dan ada maksud Tuhan yang Tuhan mau berbicara buat Kabupaten Sorong Selatan. Saudara, ya, kami berdoa dan Tuhan tunjukkan bahwa ada kegelapan yang akan terjadi buat Kabupaten Sorong Selatan ini. Jadi saya juga tidak tahu, ya, kami berdoa terus kami melihat bahwa ada awan hitam, ya, awan hitam di sini di Kabupaten Sorong Selatan sangat-sangat besar. Dan saya juga tidak tahu, dan awan hitam itu bukan saya di Kabupaten Sorong Selatan, dan dia juga ada di arah Maika, ya. Saudara, jadi ini tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang kegelapan, ini berbicara tentang maut, saudara. Amin. Berbicara tentang maut. Kalau saudara tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka maut itu akan menjemput saudara. Iya, maut itu akan menjemput saudara. Kan firman Tuhan sudah bilang dalam Galatia 5, ya, perbuatan daging itu adalah nyata, cuma bukan pesta pora,
dan lain sebagainya itu tidak mendapatkan jaminan dalam kerajaan surga. Kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Maka awan hitam itu saya tidak tahu, tapi saya mengatakan kepada kita bahwa awan hitam itu berbicara tentang maut. Ya, saudara harus paham itu dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Kabupaten Solok Selatan ini ada dalam agendanya Tuhan, ada dalam inisiatifnya Tuhan, saudara. Jadi mari kita sama-sama kita membangun Kabupaten Solok Selatan ini dengan takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Saudara, bukan saudara harus membawa setiap penyanyi-penyanyi dunia untuk datang di kabupaten ini, tapi saudara harus membawa hamba-hamba Tuhan untuk memberkati tanah ini. Saudara, kalau tanah ini diberkati, saya percaya kita semua akan diberkati. Setiap mama punya jualan tumbuh-tumbuhan ini kan berasal daripada Tuhan. Amin. Mama tanam kasih, tanam keladi atau tanam serai. Mama tahu siapa yang bikin pertumbuhan. Yang membikin pertumbuhan itu hanya Tuhan. Makanya itu Tuhan yang membikin pertumbuhan. Mama hanya menanam, tapi Tuhan yang bikin pertumbuhan. Amin. Untuk itu mari kita membawa hidup kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mama punya tanaman yang ada, ya. Tuhan akan memberkati saudara. Jadi mari kita buka hati dan kita mendengarkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan saya bawa dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan mereka tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, sekali lagi saya baca untuk kita. Saudara boleh dengar? Mereka mengaku mengenal Dia, mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi saudara, di hari ini saya memberikan tema dari kebenaran firman Tuhan ini, mengenal Tuhan, tapi sikap dan tindakan hidup kita tidak mengenal Tuhan. Amin. Banyak orang mengenal Tuhan, orang Kristen mengenal Tuhan, saudara. Coba yang mengenal Tuhan angkat tangan. Kita semua mengenal Tuhan, ya. Apalagi kita yang lahir atau pusat Kristen, pasti tanya Tuhan, siapapun dia, apalagi orang Kristen, dia pasti mengenal Tuhan. Atau kita tanya kita punya teman-teman yang lain, pasti mereka juga mengenal tentang Tuhan, ya. Jadi saudara, saya memberikan tema kepada kita, mengenal Tuhan, tapi sikap hidup kita tidak mengenal Tuhan, saudara. Apa itu sikap hidup kita yang tidak mengenal Tuhan? Banyak orang Kristen, ya, mereka mengenal Tuhan, ya, masih mengenal Tuhan, ya, tapi sikap itu berbicara tentang perbuatan, sikap itu berbicara tentang tindakan, sikap itu berbicara tentang perilaku, saudara. Kita hanya mengaku saya mengenal Tuhan, tapi banyak orang Kristen belum tentu perbuatan, tindakan mereka mengenal Tuhan, saudara. Contoh kecil lah, saudara. Kalau hari Minggu saudara pergi ke gereja, saudara bisa lihat orang-orang yang mabuk, ya. Saudara pergi tanya, kakak mengenal Tuhan? Mereka akan jawab, saya kenal Tuhan, ya. Mereka lebih tahu daripada pendeta lagi. Haleluya, ya. Kita tanya mereka mengenal Yesus, mereka mengenal Yesus. Tapi saudara lihat mereka punya tindakan beda, saudara. Mabuk, ya. Mengenal Tuhan, hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi sikap dan tindakan perilaku tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau di hari ini saudara mengenal Tuhan itu mengenal dengan hati, dengan sikap, dengan tindakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mengenal Tuhan itu dengan sikap, dengan tindakan, bukan sekedar kita membalik telapak tangan kita, saudara. Oh, tidak. Bukan sekedar kita mengenal Tuhan, oh, tidak. Tapi dengan sikap hati kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita mengenal Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara mengenal Tuhan, berarti saudara tidak mabuk, ya. Saudara tidak selingkuh, ya. Saudara tidak pesta pora, saudara tidak ganja, narkoba, seks bebas di mana-mana. Banyak orang ganja, narkoba, seks bebas di mana-mana, ya. Berselingkuhan. Tapi tanya mereka, bapak dari mana? Bapak pulang ibadah di gereja. Haleluya. Padahal bapak pergi ke tempat lain. Ini sikap, hanya bilang mengenal Yesus, ya.
Tapi tingkah laku kita tidak mengenal Tuhan. Saudara, saya mau katakan, dan hal itu terjadi ada di Kabupaten Sulawesi Selatan. Makanya Tuhan membawa saya ke sini sebagai orang Nasitahid untuk menyampaikan izin supaya kita berbalik dan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Saudara bisa katakan kiri kanan saudara, bilang kerajaan Allah sudah dekat. Ayo kita kepada kiri kanan kita. Saudara, kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Ya, jangan main-main. Amin. Firman Tuhan kata ini, kita berjaga-jaga, hendaklah kita berjaga-jaga. Mama-mama boleh berjualan, tapi ya mari kita bawa firman Tuhan, Alkitab kita, atau yang punya Android, HP, pegang dan download, dan setiap hari harus baca dan baca dan baca. Ya, baca, karena firman Tuhan berapa? Kita berjaga-jaga. Saudara dengan saya tidak tahu kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan itu singkat saja, saudara. Di saat saudara sedang berjualan atau saudara sedang baca firman Tuhan, percayalah bahwa saudara akan diselamatkan. Amin. Sambil berjualan boleh, supaya kita sambil berjualan mungkin duduk sambil menunggu orang yang datang belanja, kita baca firman Tuhan, saudara. Ya, artinya bahwa ya kita sedang menguatkan rohani kita, saudara. Rohani kita juga butuh makan, saudara. Ya, rohani kita butuh makan, saudara. Kalau makan makanan jasmani, ya kita makan keladi, kita makan petatas, atau kita makan nasi, ya itu makanan secara jasmani. Tapi makanan secara rohani itu berbicara tentang firman yang hidup. Amin. Firman yang hidup di dalam kehidupan kita, saudara, supaya rohani kita semakin hari semakin dikuatkan, saudara. Kalau orang meninggal itu tubuh akan kembali menjadi tanah, tapi rohnya kembali ke surga. Amin. Tubuh akan kembali menjadi tanah, menjadi debu, tapi roh akan kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan mencari roh yang benar-benar ada bersekutu, ya, mempunyai relasi dengan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau, supaya saat kita mati, kita meninggalkan dunia ini, roh kita diselamatkan dan kita ada dalam Firdaus, saudara. Saya mau katakan buat saudara lihat ini, ya. Kalau ada orang yang meninggal, saudara, buat saudara lihat sikap hidupnya, tingkah lakunya. Kalau mabuk, jangan saudara katakan bahwa nanti masuk Firdaus atau kita akan bertemu di laut gata, saudara. Saudara lihat hidupnya dulu, saudara. Amin. Karena firman Tuhan sudah bilang dalam Galatia 5, ya, perbuatan daging telah nyata, kemabukan, pesta pora, perselingkuhan dan lain sebagainya tidak mendapat jaminan dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada yang mabuk-mabuk, saudara, ya, ada yang selingkuh, ada yang mabuk-mabuk belum mati, saudara jangan katakan bahwa dia masuk surga, saudara. Bukan saya menghakimi, saudara, tapi itu firman Tuhan yang berkata, ya, perbuatan daging telah nyata, kemabukan, pesta pora, selingkuh dan lain sebagainya tidak akan mendapat jaminan dalam kerajaan surga. Ini sikap dan tindakan orang Kristen, ya, yang masih hidup jauh daripada Tuhan. Jadi di hari ini mari kita melatih diri kita membawa hidup kita lebih lagi dekat pada Tuhan. Oh, hari-hari ini hari-hari sudah singkat, saudara. Di hari ini, saudara, banyak orang yang dipanggil Tuhan pulang. Amin. Banyak orang dipanggil Tuhan pulang. Kalau hari ini saudara dengan saya masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara dengan saya tidak bisa membentangkan hidup ini. Tidak bisa membentangkan hidup ini. Saudara tahu kalau Tuhan menghabis kita punya napas, kita akan jatuh seperti kayu leles itu, patah, lapuk, tidak ada apa-apa. Amin. Karena pemilik hidup ini hanya Tuhan. Kita boleh katakan ini, Tuhan dia yang memegang kunci Daud, ya. Kalau dia membuka, tidak satu pun yang dapat menutup. Kalau dia menutup, tidak satu pun manusia yang dapat membukanya. Karena dia sangat berdaulat, saudara. Ya. Darahnya di 2000 tahun yang lalu tercurah, saudara. Saya mau katakan, setiap darah tetesan Yesus Kristus yang jatuh di dalam dunia ini ada terdapat saya dengan saudara punya nama. Amin. Darah Yesus, titik saja. Kita punya nama semua, ada terdapat. Jadi itu mari. Kembali lagi saudara dengan saya, kita memuliakan nama Tuhan. Seperti tema yang saya bilang kepada kita, mengenal Tuhan, tapi sikap hidup kita tidak mengenal Tuhan. Saudara, saya mau katakan, mama-mama, bapak-bapak, kalau kita pergi ke gereja hari Minggu beribadah, saudara pulang, jangan saudara gosip atau saudara cerita ke sini lagi, ebet-ebet ke sini lagi, saudara. Saudara ingat, saudara pergi ke gereja, saudara berhasil. Tapi saudara pulang, kalau saudara cerita keluarga ini si A, B punya kekurangan, saudara gagal. Amin. Saudara gagal. Saudara pergi hari Minggu beribadah, saudara menyembah Tuhan, saudara sampai menangis kepada Tuhan, menyembah hidup saudara kepada Tuhan, tapi saudara pulang ke rumah, saudara masih duduk cerita omong kosong atau cerita orang-orang punya kekurangan, saudara pergi ibadah, saudara gagal. Amin. Gagal. Saudara gagal, saudara.
Ini berbicara tentang sikap dan tindakan hidup kita, saudara. Ya, mari kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Di saat saudara pergi beribadah, saudara memberikan hati kepada Tuhan, ya. Saudara datang di rumah, saudara juga memberikan hati kepada keluarga saudara, kepada tetangga saudara, sekalipun dia membenci saudara. Karena penghakiman itu hanya minta pilih kalah. Amin. Saudara tidak bisa menghakimi, ya. Si A punya kekurangan, si B punya kekurangan. Tapi mari kita sama-sama menilai kekurangan diri kita. Karena setiap kita manusia, kita tidak bisa mampu mengalahkan diri kita sendiri. Amin. Siapa yang bisa mampu mengalahkan dia punya diri sendiri? Ya. Terkadang ada hawa nafsu di dalam hidup kita tidak mampu mengalahkan kita punya kedagingan ini. Amin. Tidak mampu mengalahkan kita punya kedagingan ini. Tapi kita punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu sumber kekuatan, penghibur di dalam kehidupan kita. Dia memberikan penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, saudara, ya, kita sama-sama berdoa untuk Kabupaten Sorong Selatan ini, ya. Saya kemarin lihat itu, ya, para pejabat menteri yang ada di Tim Dabuan, ya, pakai itu konser-konser yang memanggil orang-orang dunia datang, saudara. Memanggil dunia datang ini sampai membuat kota ini tambah hancur, saudara, ya. Saudara harus panggil hamba-hamba Tuhan, berkhotbah di tempat ini supaya tanah ini diberkati Tuhan. Saudara punya anak-anak dan cucu-cucu diberkati Tuhan, dan pemerintah harus tahu itu, saudara. Amin. Harus tahu itu, saudara. Kalau saudara bikin panggil-panggil orang-orang dengan uang yang begitu banyak, saudara rugi, saudara. Kabupaten ini akan rugi, saudara. Amin. Ya, kami sama-sama orang Tim Dabuan. Ya, saya punya bapak juga orang asli sini, orang Tahit, warga Mumut. Jadi saya tahu tempat ini. Amin. Saya tahu tempat ini. Jadi saya tahu. Jadi kenapa Tuhan memanggil saya kembali ke sini, saudara? Untuk saya harus berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita, supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan ini datang untuk menegur, mendidik, mengubah kita punya kehidupan. Kalau siapa yang mendengarkan firman ini, bukan saya ejek atau saya main-main dengan saudara, tapi saya berkata firman Tuhan ini sesuai dengan hati, dengan panggilan Tuhan, supaya saya datang ke tempat ini untuk menyampaikan Injil firman Tuhan, supaya Kabupaten Sorong Selatan ini diubahkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara pasti mama-mama, bapak-bapak di sini rindu supaya anak-anak, bapak-bapak dan ibu punya anak-anak berhasil, ya, masa depan itu berhasil, ya. Satu kunci, saudara harus datang kepada Tuhan. Amin. Kalau satu hari Tuhan belum jawab, 2 hari Tuhan belum jawab, 3 hari Tuhan belum jawab, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan saudara kecewa. Amin. Tetap setia, karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan yang terbaik. Di saat Tuhan mengubah saudara punya kehidupan atau anak-anak, saudara akan menangis, ya, karena manusia tidak sanggup mengubah manusia, tapi firman Tuhan. Makanya itu firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kita punya iman, kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tinggal di hati kita, dan firman Tuhan itu akan bertumbuh. Amin. Katakan bertumbuh. Haleluya. Firman Tuhan ini, saudara, pribadi yang kekal, yang kudus, sampai selama-lamanya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, mari, jangan, ya, kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi sikap dan tindakan kita tidak mengenal Tuhan. Sesuai dengan tema yang saya berikan kepada kita di siang menjelang sore hari ini. Saya percaya, mari, kalau di hari ini saudara yang masih marah-marah, yang masih benci, yang masuk menaruh dendam, saudara bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu dikatakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Orang sudah diminyaki oleh Tuhan. Jadi dia menjadi anak-anak Tuhan. Kita mengambil 9 buah roh yang ada daripada Yesus itu di dalam diri kita. Ya, kalau ada 9 roh dalam diri kita, kita tidak marah, kita tidak benci, ya, kita tidak membenci orang itu sampai matahari terbenam, saudara. Tapi saudara harus mengasihi, karena 9 roh itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita ambil, ya, perbuatan-perbuatan yang daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Ya, saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa hidup ini bagaikan uap air, saudara. Saudara tahu, lihat, kalau saudara masak air panas di kandang itu, saudara masak kalau dia buka, pasti uap akan keluar.
Tapi uap itu pergi kemana, saudara? Kita tidak tahu. Demikian kita punya kehidupan, ya. Hidup ini bagikan uap air, ya. Tidak tahu kemana, saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita bersandar di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu kita punya tempat. Karena Tuhan berkata bahwa Dia pergi kembali menyiapkan tempat untuk kita. Siapa yang percaya melakukan firman, maka dia akan mendapatkan tempat, yaitu berbicara tentang rumah kita yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus di kerajaan surga yang bermat. Amin. Jadi mari di hari ini kita belajar untuk mengubah hidup kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, terutama buat generasi. Saya berdiri karena saya masih muda. Saya mau berdiri buat generasi muda yang ada di Teminabuan, karena saya lihat angkatan saya, ya, generasi muda yang ada di Teminabuan sangat-sangat hancur, ya, hidup dalam luar Tuhan, ya, menikmati kenikmatan dunia ini, saudara, menikmati kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak melihat cahaya Kristus di dalam kehidupan mereka. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan neraka itu ada, tapi Tuhan menciptakan neraka itu bukan. Haleluya. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi saya mau katakan kepada kita melihat bahwa Tuhan menjadikan neraka itu, ya, untuk para malaikat, bukan untuk kita manusia, saudara, ya. Tapi karena malaikat itu dia melawan, ya, Tuhan lemparnya di bumi, ya. Karena dia jahat, dia ingin sama seperti Tuhan, makanya dia mendoktrin setiap umat manusia supaya manusia itu bersama-sama dengan dia di dalam api neraka yang kekal. Kalau di hari ini ada orang yang katakan bahwa nanti kau masuk surga itu, kau masuk neraka itu, iblis akan siksa kau. Saudara, tidak, bukan iblis yang siksa. Kita sama-sama menderita dengan iblis. Karena neraka itu tempat di mana, ya, Tuhan menciptakan neraka itu untuk para malaikat. Karena malaikat tidak kuat sendiri, saudara, maka malaikat menggoda kita. Malaikat iblis menggoda kita supaya kita sama-sama dengan dia dalam api neraka yang berbicara tentang kekekalan. Jadi ada dua kekekalan, saudara, yaitu surga. Berbicara tentang surga itu berbicara tentang hidup kekal untuk selamanya. Dan berbicara tentang neraka itu berbicara juga tentang menderita kekal untuk selamanya. Saudara, saya mau katakan kepada kita, saudara mungkin ke Tanjung, ya, saudara benang, saudara mungkin yang benang ke Sorong atau ke Tanjung Batu, saudara bisa benang, saudara bisa mendapatkan Tanjung, ya, saudara lihat pulau. Tapi neraka itu tidak ada ujung-ujungnya, saudara. Saudara dilempar ke dalam api neraka, saudara mau benang gimana? Tidak ada darat-daratan, saudara. Tidak ada. Kita benang bercapek, tidak ada apa-apa. Maka itu neraka itu ada. Jadi saudara, mari hidup kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam api neraka yang kekal, tapi kita masuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan makan bersama-sama dengan dia dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Haleluya. Amin. Saya percaya kalau setiap kita yang rindu dengan firman Tuhan ini dengan hati, saudara akan diberkati Tuhan, ya. Akan diberkati Tuhan, saudara, ya. Saya hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi setiap, ya, saya bilang ini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tinggal dalam kehidupan kita dan akan mengubah setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya kita semua di sini akan diberkati Tuhan, ya. Siapa yang bekerja baik di tanah ini, dia akan makan dari hasil usahanya dengan baik. Tuhan akan memberkati dia, ya. Saudara tidak boleh bilang orang pendatang. Saya katakan kalau orang pendatang yang datang di sini dia kerja baik, jujur, dia akan diberkati Tuhan. Amin. Kalau orang Papua juga baik dan jujur, dia akan diberkati Tuhan. Amin. Itu kunci kita. Lebih lagi taat dengan Tuhan supaya hidup kita semakin hari diberkati kita, ya. Dari keturunan kita yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan diberkati Tuhan. Kita tidak akan hidup kita, saudara, karena kita punya Tuhan yang kaya. Amin. Bukankah dia yang menjadikan langit dan bumi? Bukankah dia yang berfirman dan segala tumbuh-tumbuhan itu ada? Di saat kita minta Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka narasumber itu dia tinggal dalam kehidupan kita. Kita katakan, Tuhan sudah cukup untuk saya. Saudara bilang Tuhan sudah cukup. Saudara sudah bilang Tuhan sudah cukup, berarti saudara telah meminta berkat yang sangat besar. Karena yang menjadikan surga, yang menjadikan segala sesuatu yang ada dalam dunia dan surga dan bumi, itu Tuhan. Kalau dia sudah cukup untuk kita, ya, firman Tuhan, apa tidak pernah kita dengar, kita lihat timbul dalam hati,
Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang tetap mengasihi Dia. Saudara akan diberkati Tuhan dengan waktunya Tuhan. Jadi kembali lagi sesuai dengan tema di hari ini, mengenal Tuhan, tapi sikap hidup kita tidak mengenal Tuhan. Mari bapak-bapak, mama yang masih marah-marah, yang suka gosip-gosip, ya, yang masih mabuk-mabuk, ya, pergi di gereja amin-amin, tapi pulang ke rumah tangan kena istri, ya, tangan kena anak-anak, ya, bertobat, amin. Karena itu bukan sikap dan tindakan, ya. Jadi saya mau katakan bahwa itu tindakan yang salah, amin. Tapi di saat kita ke gereja, kita pulang, oh pulang sama mama, terima kasih Pak, amin. Itu jati anak diri, anak Tuhan itu begitu, amin. Jadi saya kembali lagi bersaksi bahwa saya bukan datang ke sini hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan dengan pemikiran saya atau kekuatan saya, saudara, tidak. Tapi karena panggilan Tuhan, ya. Saya tidak tahu Penabuhan ini Tuhan tunjukkan itu gelap gulita, dan bukan di saja di Penabuhan tapi di kota Maibrat juga. Jadi, saudara, kita minta pimpin kita untuk menerangkan kegelapan tidak bisa, saudara. Saudara minta paranormal siapapun tidak bisa, saudara. Tapi kalau saudara menangis, ya, seperti orang-orang di Niwe, mereka menangis minta pengampunan di saat Yunus datang, ya, ke Niwe, ya, mereka tersungkur, ya, sampai mereka duduk di debu. Di situ ada belas kasihan Tuhan, di Niwe dipulihkan Tuhan, amin. Dan kabupaten ini juga saya percaya bahwa kegelapan itu akan hilang di saat saya dengan saudara, ya, kita menangis buat kabupaten ini, kita membawa hati untuk kabupaten ini. Saya percaya bahwa kegelapan itu akan sirna dan kota ini akan aman dan Sulawesi Selatan ini akan aman. Mari kita berdoa sama-sama supaya, ya, tingkat dari kemabukan, pesta pora, ganja, selingkuh, seks bebas, ya, di mana-mana, baik itu orang tua, remaja, pemuda yang terjadi hari-hari ini, kita berdoa Tuhan putuskan, ya, setiap akar-akar dosa kita cabut sampai ke akar-akar supaya tempat ini diberkati Tuhan, ya. Saya punya kerinduan sekali bahwa kabupaten ini, ya, saya berdoa supaya ada bupati atau pemerintah dunia ini mereka bisa adakan kafiat, ya. Jangan hanya ulang tahun kabupaten panggil orang-orang dari luar datang untuk menyampaikan buat halal yang bersifat kedagingan. Tapi mari dipanggil hamba Tuhan supaya berdoa supaya anak-anak saudara mungkin hidup masih nakal, mabuk atau lain sebagainya bisa dipulihkan Tuhan, ya. Itu kita punya kerinduan bersama-sama supaya kota ini aman, tentram di dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Penabuhan ini, ya, memang sangat-sangat kenakalan, sangat-sangat jahat, ya, sangat-sangat jahat. Jadi itu Tuhan mengutus saya ke tempat ini untuk berdiri menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya di saat kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, saya buat tadi dalam Titus 1 ayat 16, ini berbicara tentang pemilik jemaat, saudara, berbicara tentang majelis, berbicara tentang pinatua yang ada di dalam gereja, saudara, ya. Ini berbicara tentang mereka punya sikap hati, tindakan, perbuatan. Saya lihat gereja-gereja yang ada di tempat ini, apalagi majelis-majelis, saudara, bukan saya menghakimi, saudara, ada majelis yang mabuk, ada majelis yang masih hisap rokok dan melakukan kejahatan, saudara. Ini Paulus mengutus Titus, anak didiknya, untuk dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada penatua-penatua supaya menjadi penatua itu hati yang tulus, amin. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus, bukan melayani Tuhan itu sekedar kita membalik telapak tangan kita, saudara. Oh, saya mau katakan firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dia akan tusuk sampai dalam hati kita. Saudara tersinggung berarti saudara bukan anak Tuhan, amin. Saudara terima firman Tuhan itu, saudara menyimpan itu menjadi pelajaran, ya, menjadi bekal buat saudara supaya ke depan saudara akan dipakai Tuhan luar biasa, amin. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi seperti Paulus sampaikan kepada, ya, Titus, ya, bahwa dia harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada penatua, pemilik jemaat, ya, hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi di hari ini jangan lagi majelis-majelis, ya, isap rokok atau mabuk atau dilakukan hal-hal yang tidak baik di luar, ya. Tapi bertobatlah, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Saya percaya bahwa saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini saya sebagai alat yang menyampaikan firman Tuhan, ya, sebagai alat, saudara. Kalau saudara menentang firman dengan saya, saudara sedang berperkara dengan Tuhan sekarang, amin. Saya cuma berbicara, ya, tapi saya percaya kita semua sini diberkati Tuhan, amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Kayak satu-satu, haleluya.
Ya, saya percaya pasti Tuhan akan memberkati kita punya kehidupan. Ya, kita punya kerinduan, kita mau dipakai Tuhan, dan kita punya kerinduan bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga. Ingat, saya mengatakan kepada kita lagi kembali bahwa tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Umur kita hanya batas 70 dan 80. 70 itu kuat. 70 itu sudah cukup. 80 itu kuat. Ya, itu tambahan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Jadi saya mengatakan kepada kita, saudara, jadi kalau saudara sudah tahu bahwa di umur-umur yang 70-80, ya saudara boleh beli pakaian yang bagus-bagus, jas, karena tahu bahwa waktu-waktu itu saat kita sakit, Tuhan akan bagi kita pulang. Amin. Ya, karena itu kemurahan daripada Tuhan. Ya, kalau 90 sampai masuk 100, ya itu sangat-sangat yang ditambahkan oleh Tuhan. Ya, itu luar biasa, ya. Itu orang yang punya hubungan dengan Tuhan, makanya Tuhan kepada dia punya umur. Ya, kalau kita minta umur panjang daripada Tuhan, Tuhan akan kasih. Tapi hidup kita di satu umur yang Tuhan berikan kepada kita, mari umur kita pakai untuk apa? Melayani Tuhan. Supaya di saat kita mati, kita mendapatkan mahkota kehidupan, menjadi bagian di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup ini, terutama buat setiap mama-mama, bapak-bapak yang belumkan Bapa hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semua yang ada di tempat ini Bapa, para penjualan Tuhan. Bapa percaya Tuhan akan memberkati setiap lumbung-lumbung mereka, Tuhan akan diisi sampai tumpah-tumpah, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, firman yang hidup yang kami dengar akan memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Hamba berdoa setiap mama yang ada di tempat ini, ya, pergumulan, doa mereka, semua yang ada di tempat ini yang berjualan Bapa, hamba percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan mereka, setiap usaha, bisnis yang mereka kerjakan, Tuhan akan memberkati. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdiri di atas emas dan perak. Di saat kami menyembah Tuhan Yesus yang kaya itu, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya firman Tuhan telah memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, amin.